Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an arba'." Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat dihisapnya hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antara 4 perkara itu yaitu an umurihi fima afnah. Ia akan ditanya untuk apa umurnya ia gunakan, untuk apa masa mudanya ia gunakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sejak menganjak usia balik, segala apa yang kita yakini, kita perbuat dan kita ucapkan sudah dihitung dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, sejak menganjak usia balik, segala apa yang kita yakini, kita perbuat dan kita ucapkan sudah dihitung dan nantinya akan dihisab, akan diperhitungkan, akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Apa saja yang kita lakukan di saat masa muda kita. Sebagian ulama mengatakan bahwa masa muda ini bisa jadi berkaitan dengan tubuh, bisa jadi berkaitan dengan fisik. Karena kita yang masih muda ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fisik yang kuat, yang mana tidak diberikan kepada orang-orang yang sudah menganjak usia lanjut. Kita yang masih muda ini mampu berkali-kali mendaki gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung secara berulang-ulang. Kita mampu melakukan itu. Sedangkan orang yang sudah tua, yang untuk berjalan ke masjid saja sudah bertatih-tatih. Maka ada yang perlu ditanyakan kepada diri kita yang masing-masing, teman-teman. Kenapa kita yang masih muda ini tidak mampu untuk berjalan ke masjid, sedangkan kita mampu berkali-kali mendaki gunung? Sebagian dari kita mungkin berpikir, nanti sajalah ibadahnya kalau udah tua. Masih muda, nikmati dulu lah masa mudanya, senang-senang dulu, foya-foya dulu. Tapi teman-teman, apakah kita yakin umur kita bisa sampai tua? Apakah kita yakin besok kita masih hidup? Apakah kita yakin nanti malam kita masih hidup? Tapi teman-teman, kematian itu pasti akan datang. Banyak dari teman-teman kita atau bahkan saudara-saudara kita yang lebih muda dari kita atau seumuran dengan kita telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, telah dicabut nyawanya oleh Allah terlebih dahulu. Apakah kita masih yakin bahwa umur kita bisa sampai tua? Teman-teman yang dirahmati Allah, masa muda memanglah indah, masa muda memanglah anugerah. Tapi bukan berarti masa muda kita habiskan untuk bersenang-senang, untuk melakukan kemaksiatan, untuk menikmati duniawi yang hanya bersifat fana ini. Salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dengan beribadah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita tingkatkan ibadah kita,
tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah dan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di masa tuanya ia adalah orang yang paling bahagia, dan di sisi Allah ia adalah orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.